Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yemi Matukianti Ruginting, NIM F1C21916, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Pencarian Rute Terpendek Rencana Perjalanan Wisata di Kabupaten Karo menggunakan algoritma greedy. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, di mana pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tapi semata-mata untuk menikmati kegiatan permasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sehingga di sini akan dibahas mengenai implementasi rencana perjalanan Kabupaten Karo, lebih tepatnya akan dicari rute terpendek untuk mengelilingi wisata yang ada di Kabupaten Karo. Rute terpendek adalah jalur terpendek ataupun jalur yang memiliki bobot paling minimum. Rute terpendek ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan karena memiliki manfaat untuk menghemat waktu perjalanan. Dan ada pun penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Sania 2019 melakukan penelitian tentang implementasi rencana perjalanan wisata di Kota Bogor menggunakan algoritma greedy berbasis website. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari rute terpendek rencana perjalanan wisata di Kabupaten Karo dengan algoritma greedy. Manfaatnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca untuk mencari rute terpendek. Rute terpendek merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan pastinya hampir setiap hari memerlukan rute terpendek. Selain menghemat waktu, rute terpendek juga bermanfaat dalam mengoptimalkan keuntungan. Bab 2, tinjauan pustaka. Algoritma greedy, di mana algoritma greedy merupakan salah satu metode untuk memecahkan masalah optimasi, juga merupakan program yang dapat memecahkan masalah langkah demi langkah, yang pada setiap langkahnya mengambil pilihan yang terbaik yang diperoleh saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi kedepannya dengan gagasan dasar adalah membangun solusi besar di atas solusi kecil. Menurut Effendi, algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Prinsip algoritma greedy adalah take what you can get now. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menemukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Di sini algoritma berbobot, di mana algoritma berbobot yaitu graf yang sisinya memiliki bobot atau nilai graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi dapat menyatakan jarak antar dua buah kota, biaya perjalanan antar dua buah kota, waktu tempuh atau biaya instalasi dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lainnya dalam jaringan komputer, atau biaya pembangunan jalan raya antara dua buah kota. Di sini dapat kita lihat gambar dari graf berbobot. Rute terpendek, di mana pencarian rute terpendek merupakan suatu masalah yang paling banyak dibahas dan dipelajari sejak akhir tahun 1950. Pencarian rute terpendek ini telah diterapkan di berbagai bidang untuk mengoptimasi kinerja atau suatu sistem, baik untuk meminimalkan biaya atau mempercepat jalannya suatu proses. Salah satu aplikasi pencarian rute terpendek yang paling menarik untuk dibahas adalah pada masalah transportasi. Dalam pencarian rute terpendek, penghitungan dapat dilakukan dengan berbagai macam algoritma. Persoalan mencari rute terpendek dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Graf yang digunakan untuk mencari pencarian rute terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Menurut Rudi Adipratama, tujuan rute optimum adalah mendapatkan waktu tempuh secepat mungkin dari tempat asal ke tujuan, sehingga untuk menentukan rute optimum, selain melihat jarak tempuh, juga harus memperhatikan komponen lain seperti tingkat kemacetan.
Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dan tempat pelaksanaan penelitian di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian. Yang pertama dilakukan observasi, di mana observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan. Penelitian dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara, sehingga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan sesuatu situasi sosial yang diteliti. Yang kedua, penelitian kepustakaan. Langkah-langkah untuk menghasilkan rute perjalanan wisata dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, merepresentasikan masalah perjalanan wisata ke dalam bentuk graf. Tempat wisata yang dipilih direpresentasikan sebagai simpul dengan bobotnya adalah jarak tiap objek wisata. Yang kedua, menggunakan algoritma greedy pada graf yang dihasilkan untuk mencari rute terpendek. Selanjutnya, analisis data, di mana yang pertama data collection, di mana koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan. Yang kedua, data reduction, di mana data reduction yaitu pengelolaan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Yang ketiga, data display, di mana data display atau penyajian data ialah data yang dari kencah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. Yang keempat, conclusion drawing, adalah penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data atau pengurangan data dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh. Selanjutnya, alur penelitian, di mana di sini yang pertama dilakukan adalah mencari perumusan masalah, selanjutnya mencari tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data menjadi graf berbobot, analisis data dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan selesai. Begitulah alur penelitian tersebut. Terima kasih, dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang.